Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk menuntut ilmu dan beraktivitas seperti biasanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu sejarah, Bapak Dr. Hamal SPDM HUM dan teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik Rahmat. Saya dari kelompok 5 dan teman kelompok saya yang akan memperkenalkan diri di selanjutnya. Pada presentasi ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kausalitas sejarah. Dan teman-teman semuanya selamat menyaksikan. Nah, teman-teman semuanya, saya di sini akan menjelaskan pengertian kausalitas sejarah. Kausalitas sejarah itu berasal dari kata Latin yaitu causa yang berarti sebab dan effectus yang berarti akibat. Dalam konteks sejarah, kausalitas ini adalah hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa dan dalam artinya bahwa dalam suatu peristiwa sejarah pasti adanya hubungan sebab akibat di mana bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa sebabnya dan apa akibatnya bagi kehidupan kita masa kini dan masa depan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya kausalitas dalam kajian sejarah. Tujuan utama mempelajari kausalitas dalam kajian sejarah adalah untuk memahami bahwa setiap peristiwa tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memiliki sebab dan akibat yang saling berkaitan. Dengan mempelajari kausalitas, kita dapat mengetahui alasan dan proses terjadinya peristiwa, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat. Artinya, kita tidak hanya melihat urutan waktu, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab dan akibat secara mendalam. Melalui pemahaman ini, sejarah lebih terasa bermakna dan bermanfaat. Karena kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Jenis-jenis sebab dalam sejarah. Yang pertama, sebab langsung atau causa proximal, yaitu faktor secara langsung memicu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand yang menjadi sebab berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Yaitu yang kedua yaitu sebab tidak langsung atau kausal, yaitu faktor yang telah berlangsung lama dan menjadi latar belakang peristiwa. Misalnya ketegangan politik dan perlombaan senjata antar negara Eropa sebelum perang merupakan sebab tidak langsung. Sebab yang ketiga yaitu sebab utama, yaitu faktor yang paling dominan dan menentukan terjadinya peristiwa. Dalam contoh tadi, ambisi kekuasaan negara-negara besar yang menjadi sebab utama. Yang keempat yaitu sebab pendukung, yaitu faktor tambahan yang memperkuat terjadinya peristiwa. Misalnya propaganda dan semangat nasionalisme di masyarakat yang menjadi sebab. Baik, terima kasih Anggi sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Pertiwi sebagai bagian dari kelompok 5 dan juga pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu pendekatan dan juga contoh dalam kausalitas sejarah. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pendekatan. Nah, dalam kausalitas sejarah ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kronologis, yaitu dengan melihat urutan waktu dan juga perkembangan peristiwa secara berkesinambungan. Selanjutnya, pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah menganalisis faktor-faktor mendasar seperti faktor ekonomi, sosial, dan juga politik yang melatar belakangi terjadinya peristiwa. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan multikausal. Maksudnya adalah mengakui bahwa suatu peristiwa bisa terjadi diakibatkan karena memiliki banyak sebab, dan sebab-sebab ini saling berhubungan.
Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini adalah dengan memanfaatkan teori dan juga metode dari ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, ataupun politik untuk memperkuat analisis kausalitas sejarah. Nah, itu dia 4 pendekatan dari kausalitas sejarah. Materi selanjutnya adalah contoh-contoh dari kausalitas sejarah. Materi selanjutnya adalah contoh dari kausalitas sejarah. Dalam hal ini, kami mengambil peristiwa kemerdekaan Indonesia atau proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita lihat, dari sebab-sebabnya ada banyak sekali sebabnya. Tapi diantaranya adalah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, kemudian juga ada desakan para pemuda, dan juga ada semangat nasionalisme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Nah, karena sebab-sebab itulah, maka lahirlah sebuah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri hingga sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya V. Mutiara, saya dari kelompok 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menentukan kausalitas. Menentukan sebab akibat bukanlah hal yang mudah, tetapi terkadang interpretasi sejarah terhadap sumber juga bisa berbeda, tergantung latar belakang, sudut pandang, dan pendekatan yang ia gunakan. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi sejarawan dalam menentukan kausalitas. Yang pertama, keterbatasan sumber. Yang kedua, bias dan subjektivitas. Yang ketiga, interpretasi yang berbeda. Yang keempat, kompleksitasi dalam sejarah. Yang kelima, keterkaitan perbedaannya terhadap peristiwa. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah presentasi kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa kausalitas adalah konteks inti dalam ilmu sejarah yang membantu kita memahami hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa masa lalu. Melalui pemahaman kausalitas, kita tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah saja, tapi juga kita memahami bagaimana hal itu terjadi dan apa dampaknya bagi masa kini dan masa depan. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai kausalitas sejarah. Kami dari kelompok 5 berharap dari penjelasan kami ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dan saya menyadari bahwa terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Maka dari itu, saya sebagai moderator mewakilkan dari teman-teman kelompok saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.